Oke, baik, terima kasih sudah berkunjung di channel Mitra Belajar Matematika. Pada video kali ini kita akan menjelaskan cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan 3 cara. Nah, perhatikan persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Ini akan kita tunjukkan cara menyelesaikan ini dengan menggunakan yang pertama rumus ABC, yang kedua memfaktorkan, dan yang ketiga dengan cara kuadrat sempurna. Oke, harap diikuti dari awal hingga akhir sehingga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita gunakan dengan menggunakan rumus ABC. Ini tadi persamaan kuadratnya 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Kita ingatkan kembali bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Artinya koefisien atau yang di hadapan x kuadrat itu adalah a. Sedangkan koefisien x ini adalah b dan konstantanya atau yang tanpa variabel adalah c. Maka dari sini bisa kita buat A sama dengan 2 dari sini yang di hadapan X kuadrat ini. Sedangkan B-nya yang di hadapan X, B sama dengan 5, dan C sama dengan yang tanpa ada X-nya. Jadi C sama dengan min 3, jangan lupa pakai min. Nah, ini dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu X12 sama dengan, ini dia. Dari bentuk umum persamaan kuadrat ini kita peroleh itu ya, nilai AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke. Nah, sekarang rumus ABC ini X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC. 4 kali A kali C per 2A. Masing-masing nilai A, B, dan C-nya sudah kita buat di sini. A-nya 2, B-nya 5, dan C-nya min 3. Maka sekarang kita langsung memasukkan ke rumus min B. B-nya tadi 5. Maka X12 itu sama dengan min 5 ditambah kurang akar dari B kuadrat, B-nya kan 5, berarti 5 kuadrat, dikurang 4AC, berarti kurang 4 kali 2 kali min 3. Ini dia, 4 kali 2 kali min 3 per 2A, berarti 2 kali 2. Ini dari sini A-nya 2. Oke, mudah-mudahan masih bisa dipahami. Lalu ini kita kuadratkan langsung, ini juga kita kalikan. Maka ini minus 5 plus minus akar dari 5 kuadrat itu 25. 4 kali 2 kali min 3 itu sama dengan min 24. Nah, kenapa ini jadi tambah? Karena ini 5 kuadrat dikurang min. Berarti min ketemu min jadi positif. Maka ini kita buat langsung jadi tambah 24 per 4. Oke, kita jumlahkan ini 25 tambah 24 berarti 49. Maka min 5 tambah kurang akar 49. Nah, perhatikan akar dari 49 itu sama dengan plus minus 7. Maka di sini ada plus minus dibuat. Maka X12 itu sama dengan min 5 plus minus 7. Nah, di sini kan ada X12. Maka untuk X1-nya ambil yang positifnya nih. Nah, dari sini, X1 sama dengan minus 5 tambah 7. Ini kan minus 5 plus minus 7. Kita buat untuk X1 minus 5 tambah 7 per 4. Minus 5 tambah 7 berarti itu sama dengan 2 per 4. Ini dia, minus 5 tambah 7, 2 per 4. Kita buat per 4. Atau kita sederhanakan ini menjadi 1 per 2. Itu untuk X1. Sedangkan untuk X2-nya kita ambil yang negatifnya nih. Maka X2 sama dengan minus 5 dikurang 7 per 4. Minus 5 dikurang 7 itu min 12 per 4 itu sama dengan min 3. Maka X1 sama dengan 1 per 2 dan X2-nya sama dengan min 3. Namun kita tulis himpunan penyelesaiannya kita biasakan yang paling kecil duluan. Kita tulis minus 3,1 per 2. Artinya akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah minus 3 dan min 1 dan 1 per 2. Artinya kalau kita ganti X-nya menjadi minus 3, maka persamaan ini menjadi benar. Atau kita ganti X-nya menjadi 1 per 2, persamaannya juga menjadi benar. Itu dia dengan menggunakan rumus ABC. Kita lanjut sekarang dengan cara memfaktorkan soal yang sama dengan cara memfaktorkan. Di sini 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Tadi sudah kita buat bahwa nilai A sama dengan 2 tadi, nilai B sama dengan 5, dan C sama dengan min 3. Nah, perhatikan langkah-langkah memfaktorkan. Kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan sama dengan A kali C. Di sini 2 kali min 3. 2 kali min 3 itu min 6 ya. Untuk lebih jelas kita buat dulu format seperti ini.
Cari dua buah bilangan yang jika dikalikan sama dengan A kali C 2 kali min 3. Ini dia A kali C. Tetapi jika dijumlahkan kedua bilangan tersebut menghasilkan B. Nih, menghasilkan B. Oke, lalu kita isi ini A kali C itu kan sama dengan 6. Ini min 6-nya 2 kali min 3. Berarti min 6. Sedangkan B-nya sama dengan 5. Maka kita ganti ini jadi 5. Nah, artinya kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan sama dengan min 6. Kita coba-coba saja. Misalnya kalau min 1 ditambah 5 misalnya, salah ya. Yang benar ini adalah minus 2 minus 1 kali 6. Ini dia, minus 1 kali 6. Oke, minus 1 kali 6 itu kan minus 6. Sedangkan minus 1 tambah 6 itu sama dengan 5. Positif 5 ya. Oke, benar. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, perhatikan nilai A-nya. Kalau nilai A-nya tidak sama dengan 1, maka turunkan dulu persamaan ini. Dengan catatan ganti yang di tengah atau 5x ini menjadi yang kita cari tadi. 5-nya ini kita ganti menjadi min 1 tambah 6 sesuai dengan ini. Maka ini kita buat 2x kuadrat dikurang x. Ini tadi min 1 ditambah 6. Dari situ tadi ya min 1 dengan 6 dikurang 3. Kurang 3-nya dari sini sama dengan 0. Ya, bisa ya. Jadi yang kita cari tadi ini min 1 dan 6 itu hanya untuk menjabarkan 5. Kalau A-nya tidak sama dengan 1. Sekiranya A sama dengan 1, ini langsung kita buat jadi x kurang 1 dikalikan dengan x tambah 6. Oke. Nah, lalu faktorkan 2 suku pertama. Ini maksudnya 2 suku pertama, 2x kuadrat dikurang x. Ini dulu difaktorkan. Cara memfaktorkannya, perhatikan unsur yang sama. Di sini ada x kuadrat, di sini ada x. Keluarkan x-nya. Maka kita buat ini menjadi x dikali 2x dikurang 1. Nih, kalau kita kalikan ini ke dalam, itu tetap 2x kuadrat dikurang x. Itu arti faktor, membuat dia dalam bentuk perkalian. Lalu kita faktorkan lagi dua suku berikutnya. Ini dua suku berikutnya, 6x dikurang 3. 6 dengan 3, faktornya itu 3. Artinya bisa kita keluarkan 3. Maka di dalam kurung x, 2x dikurang 1. Artinya kalau kita kalikan ini 3 dikali 2x, kan 6x. Ini dia 6x. 3 dikali min 1, kurang 3, kan sama dengan 0. Nah, kalau benar kita faktorkan, kita akan menemukan dua hal yang sama seperti ini. 2x dikurang 1, ini 2x dikurang 1. Kalau ada dua suku, sudah ada dua suku yang sama seperti ini, gabunglah nih. X ditambah 3, kalau ini tambah buat tambah 3, nih gabung dengan ini. Lalu dikalikan dengan suku yang sama tadi. Maka faktornya adalah x tambah 3 dikalikan dengan 2x kurang 1. Ini ya, dari sini x tambah 3-nya dari sini x dengan 3. Sekiranya ini kurang, kita buat ini jadi x kurang 3. Dikalikan dengan suku yang sama tadi ini 2x kurang 1, ini 2x kurang 1. Artinya kalau kita kalikan ini x dikali 2x itu menjadi 2x kuadrat sesuai nilai ini kan. Nah, kita jabarkan semua hasilnya pasti seperti ini dia. Oke, lalu kita selesaikan lagi. Perhatikan x tambah 2 dikalikan dengan 2x kurang 1 itu sama dengan 0. Ini kan perkalian. Itu arti memfaktorkan, membuat dia dalam bentuk perkalian. Kalau kita misalkan ini A kali B sama dengan 0, berarti kemungkinan A-nya 0 atau B-nya yang 0. Maka kemungkinan pertama dari sini X tambah 3 sama dengan 0, atau 2X kurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0 kurang 3. Maka X sama dengan min 3. Dari sini, 2x kurang 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 0 tambah 1. Ini pindah ke arus kanan jadi tambah 1. Maka 2x sama dengan 1. Dari sini x sama dengan 1 per 2. Nah, perhatikan. Himpunan penyelesaiannya minus 3 dan 1 per 2. Sama seperti dengan cara rumus ABC tadi. Himpunan penyelesaiannya minus 3 dan setengah. Itu dia dengan memfaktorkan. Kita lanjut dengan cara kuadrat sempurna. Nah, ini kita buat dengan kuadrat sempurna. Ini tadi soalnya masih sama, berarti himpunan penyelesaiannya nanti harus sama. Nah, untuk kuadrat sempurna, perhatikan dulu koefisien A-nya. Supaya bisa kita buat dalam bentuk kuadrat sempurna, A-nya harus 1. Di sini kan A-nya 2. Kalau tidak 1 dia kita jadikan 1. Maka supaya 2x kuadrat ini, 2 ini menjadi 1, tentu saja kita bagi 2. Maka persamaan semua kita bagi 2. Jadi 2x kuadrat dibagi 2 jadi x kuadrat. 5x dibagi 2 jadi 5 per 2x. 3 dibagi 2 jadi 3 per 2 itu ya.
Tujuan kita membagi dua ini supaya koefisien X kuadratnya harus 1. Itu syarat utama atau langkah pertama dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Nah, kalau sudah sama dia, ada di sini konstanta, artinya tidak ada X-nya. Pindahkan ini ke ruas kanan. Maka X kuadrat ditambah 5X sama dengan 3 per 2. Ini pindah ke ruas kanan, jadi positif. Kan ini jadi 0 tambah 3 per 2, jadi sama dengan 3 per 2 saja. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, jumlahkan kedua ruas dengan setengah B dikuadratkan. Ini di sini kan A-nya 1, B-nya 5 per 2. Maka kedua ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan setengah B dikuadratkan. Nah, kita laksanakan, perhatikan ini. Jadi X kuadrat ditambah 5 per 2X. Ini tadi setengah dikali B. Ini kan B-nya 5 per 2. Setengah dikali 5 per 2 dikuadratkan. Nih, kan kedua ruas tadi dijumlahkan dengan setengah B dikuadratkan. Ini juga ruas kanan juga 3 per 2 tambah setengah kali B dikuadratkan. Ini tadi B-nya. Lalu ini kita selesaikan. Ini selesaikan dulu, kalikan dulu yang di dalam kurung ini. Maka X kuadrat ditambah 5 per 2X ini. 1 kali 5 per 2 kali 2 berarti 5 per 4 pangkat 2. Sama dengan 3 per 2 tambah 5 per 4 pangkat 2. Sama ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini, kalau sudah bentuk seperti ini dia, lalu buat langsung X tambah 5 per 4 pangkat 2. Kalau sudah dilaksanakan ini, hilangkan saja yang di tengahnya nih, B-nya nih. Kalau sudah kita buat tadi seperti itu, berarti X tambah 5 per 4 pangkat 2 sama dengan 3 per 2 ditambah 25 per 16 dari sini tuh. Nah, artinya kalau kita jabarkan yang di ruas kiri ini, hasilnya sudah pasti itu seperti ini dia. Kalau X tambah 5 per 4 pangkat 2 kita kalikan atau kita kalikan dengan ini lagi, maka hasilnya pasti X kuadrat ditambah 3 per 2X ditambah 5 per 4 pangkat 2. Jadi anggap saja ini langsung hilang. Nah, oke, kita jumlahkan yang di ruas kanan ini, 3 per 2 tambah 25 per 2. Berarti sama dengan X tambah 5 per 4 pangkat 2, ini kita rubah menjadi per 16, 2 ini. Supaya ini 16 kita kali 8, maka yang di 3 juga harus kita kali 8. 3 kali 8 itu 24, maka 3 per 2 itu sama dengan 24 per 16, tambah 25 per 16. Itu sama dengan, itu kita buat lagi, X tambah 5 per 4 pangkat 2, itu sama dengan 49 per 16. Nah, perhatikan di sini ada kuadrat. Untuk menghilangkan kuadrat ini kita akari yang di ruas kanan. Maka bisa kita buat X tambah 5 per 4 itu sama dengan plus minus dari akar 49 per 16. Ini ya, kalau diakari suatu bilangan selalu buat plus minus seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Maka kini kita pecahkan akar dari 49 per 16. Akar dari 49 itu 7, akar 16 4. Berarti X tambah 5 per 4 plus minus sama dengan plus minus 7 per 4. Nah, ini kita pindah saja ke ruas kanan ini yang 5 per 4. Berarti X sama dengan plus minus 7 per 4 dikurang 5 per 4. Tahu X sama dengan 7. Untuk X1 kita ambil yang positifnya. Di sini kan plus minus. Untuk X1 jadi 7 per 4 kurang 5 per 4, itu sama dengan 2 per 4, itu sama dengan 1 per 2. Sedangkan untuk X2-nya ambil minusnya, X2 sama dengan min 7 per 4 dikurang 5 per 4, itu sama dengan min 12 per 4, itu sama dengan min 3. Maka himpunan penyelesaiannya min 3,1 per 2. Jadi dengan kuadrat sempurna, himpunan penyelesaiannya juga min 3,1 per 2. Oke, demikian penjelasan kita untuk kali ini. Semoga apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.